Halo guys. Assalamualaikum. Apa kabar guys? Pastinya udah pada bosen lah denger kata-kata corona. Nah, ini yang kayak gini nih. Sorry guys. Oh, tadi sampai mana ya? Sampai bulan April 2020 ini, wabah corona belum menunjukkan tanda-tanda usai. Di Amerika, Jerman, Italia yang notabene adalah negara-negara maju aja menjadi negeri peringkat pertama jumlah korban wabah corona. Hingga 25 April 2020, berikut ini adalah 10 besar negara dengan jumlah kasus dan kematian tertinggi. Amerika menduduki peringkat pertama dengan total kematian 52.000 sekian orang. Kemudian Indonesia berada di peringkat 36 dengan angka kematian 689. Dibandingin dengan data-data dari negara maju tadi guys, angka kasus corona dan kematian di Indonesia itu relatif kecil guys. Tapi di mana-mana pasar masih ramai. Ya sedikit sanksi sih jujur nih. Semoga aja data yang beredar di berbagai media tersebut adalah sesuai dengan aktualnya ya. Tapi tetap kita harus waspada guys. Faktanya kasus corona sudah jutaan orang dan menimbulkan kematian hingga ratusan ribu orang. Gua mau ingetin buat diri gua sendiri nih, sekalian ngejelasin dikit dan ngajak buat kalian semuanya untuk berperan aktif dalam meminimalisir penyebaran corona ini. Yang penting itu paham penularannya sehingga tahu pencegahannya guys. Virus ini menular dan menyebar melalui droplet. Droplet adalah titik-titik air, uap air yang keluar dari mulut kita guys saat kita ngomong, bersin, bahkan bernapas. Nah, saat kita berada di dekatnya orang yang lagi bersin, kemungkinan besar kita terkena droplet dan menghirup droplet itu. Nah, kita coba cek dropletnya. Aku butuh alat ini. Wah, perlu zoom yang lebih tinggi lagi. Nah, ini juga nggak cocok ini buat ngelihat dropletnya. Nah, ini yang cocok. Kita lihat pakai mikroskop. Nah, tadi kita di sini ya dropletnya, kita coba lihat apa isinya. Biji cabai. Coba kita zoom lagi. Wah, kamu corona ya? Masa? Buktinya? Hai. Nah, apabila virus corona itu terhirup masuk, maka akan menginfeksi paru-paru. Kemudian darah menginfeksi tubuh kita. Selain terhirup langsung melalui droplet yang masuk ke dalam saluran pernapasan, virus corona juga bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui selaput lendir ataupun mukosa seperti mulut, mata, hidung. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Apabila orang yang sudah terinfeksi bersin kemudian menyentuh benda-benda umum, maka kemungkinan besar benda-benda umum itu sudah terjangkit oleh virus corona. Virus corona bisa bertahan di lingkungan lebih dari 2 hari, seperti permukaan besi dan sebagainya. Nah, apabila benda-benda yang sudah terjangkit tersebut disentuh oleh orang lain, maka tangannya kemungkinan besar juga akan terjangkit. Apabila orang itu menyentuh mata, hidung, mulut, ngupil, gigit jari, ucap-ucap, dan sebagainya, kemungkinan besar virus corona akan masuk dan menginfeksi. Coba bayangin saat di tempat-tempat umum, tempat-tempat ramai seperti bis, kereta, di mana tempatnya sempit dan banyak orang. Apabila ada orang yang sudah terinfeksi corona, kemudian bersin, kemungkinan besar orang-orang yang ada di sekitarnya juga terinfeksi virus corona. Tadi kita udah bahas penularan corona. Nah, kita saatnya untuk membahas pencegahan corona. Pertama adalah kita menggunakan masker dan melakukan physical distancing atau jaga jarak, sehingga droplet-droplet orang yang bersin tidak terhirup oleh kita. Di tempat-tempat umum juga sudah diwajibkan untuk menjaga jarak, di mana-mana dilakukan physical distancing. Nah, masker juga ada banyak macamnya. Ini adalah masker medik atau surgical mask. Dengan masker bisa mencegah terhirupnya droplet ke dalam tubuh kita. Ada juga masker N95 dan juga ada respirator. Tapi semuanya itu sudah habis di pasaran. Tapi jangan khawatir, kita masih bisa membuat masker sendiri, yaitu dengan baju, daster, kaos. Langkah pencegahan berikutnya adalah cuci tangan guys, terutama setelah menyentuh benda-benda umum yang kemungkinan terjangkit virus corona seperti handle pintu, ATM, handrail tangga, dan sebagainya.
Pastikan cuci tangan dengan bersih dan menggunakan sabun, karena nantinya virus corona akan mati setelah kena sabun. Kemudian jangan lupa kalau kita cuci tangan di tempat umum, ini nih yang sering ketinggalan ini. Tutup keran, pastikan kita cuci terlebih dahulu, supaya nantinya pada saat kita selesai cuci tangan, saat menutup kerannya tidak berisiko lagi terkena virus corona. Kita juga harus rajin berolahraga guys, 30 menit per hari. Dan 3 kali seminggu minimal itulah ya. Dilakukan di rumah aja ya. Dengan olahraga yang teratur maka kondisi tubuh kita akan fit. Dengan kondisi tubuh yang fit maka kekebalan tubuh kita akan bagus. Asupan gizi juga harus seimbang. Cukup air putih dan buah-buahan untuk antioksidan. Nah, jangan lupa istirahat juga yang cukup. Minimal kita perlu tidur 6-7 jam per hari. Dengan tidur yang cukup, maka kondisi tubuh kita akan membangun sistem kekebalan tubuh yang semakin baik. Jiwa raga yang sehat, imun tubuh kuat. Apabila tubuh kita tidak fit, tidak sehat, maka sistem imun kita juga lemah, akan rentan terserang virus. Apabila tubuh kita sehat, maka sistem imun kita juga kuat. Formasi. Persiapan. Maka dari itu guys, kita harus jaga kesehatan tubuh dan pikiran supaya autoimun atau sistem kekebalan tubuh kita sebagai benteng terakhir mampu mengalahkan virus corona. Setelah paham pencegahannya, harapannya kita melaksanakannya dengan penuh disiplin guys. Semoga wabah corona ini segera usai dan kita diberikan kesabaran dalam menghadapinya. Sekian guys, dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.